Kenapa kau belum menemui? Grania menyentuh keningnya, memijat secara perlahan dikala rasa pusing mulai menyerang. Tepat dikala kesadaran Grania mulai pulih, tatapannya menatap sang suami yang begitu setia duduk di tepi ranjang. Sayang, panggil Grania pelan dengan nada lemah menandakan bahwa dirinya belum sepenuhnya pulih. Benny menghembuskan nafas lega melihat dirinya sudah siuman. Aku khawatir sekali padamu. Aku takut terjadi suatu hal buruk padamu. Grania terdiam sebentar, berusaha mengingat apa yang terjadi sampai membuat dirinya bisa jatuh pingsan. Satu demi satu kepingan memori pikirannya muncul. Tampak raut wajah Grania berubah menunjukkan jelas kepanikannya. Mata Grania memancarkan rasa takut dan khawatir yang begitu besar. Di mana kau dia? Di mana putri bungsu kita, sayang? Grania menatap Benny penuh dengan rasa takut. Benny terlihat kacau dan muram kalau dia pergi di bawah Christian. Grania menggeleng kepalanya sambil menangis. Sayang, kita harus menjemput Claudia. Kita harus memberitahunya kalau dia adalah putri kita. Apa yang dikatakan Ella itu bohong. Kita harus yakinkan Claudia. Aku tidak sanggup kehilangan putri kita. Kau tidak sanggup kehilangan anak mungutmu. Tapi kau sanggup kehilangan anak kandungmu sendiri, Ibu. Ella masuk ke dalam kamar kedua orang tuanya. Menatap dingin ibunya yang menangis di Claudia. Dia langsung menginterupsi percakapan ayah dan ibunya. Raut wajah Ella menunjukkan kemarahan yang berkobar. Jika dulu dia diam saja ketika dua orangnya lebih menyayangi Claudia, kali ini dia tidak akan mungkin tinggal diam. Ella telah menganggap Claudia sebagai adik kandungnya sendiri. Namun luka yang dia dapatkan dari Claudia membuat rasa sayang Ella pada Claudia seakan tertutup oleh dinding-dinding kebencian yang amat dalam. Ella tidak mengira kalau Claudia akan setega ini padanya. Di depannya gadis itu sangat polos dan lugu. Pastinya, Claudia tidak akan mungkin melakukan kesalahan. Tapi ternyata kepolosan Claudia hanyalah kedok menutupi kebusukan gadis itu. Kalau saja Christian selingkuh dengan wanita lain, maka Ella tak akan pernah sampai sesakit sekarang. Yang paling membuat Ella hancur adalah yang mengkhianatinya orang terdekat. Itu adalah hal yang tak bisa dia maafkan sampai kapanpun. Grania yang masih terisak mulai mengalihkan pandangannya menatap Ella. Ella, Ibu yakin ini hanya salah paham. Kalau dia tidak mungkin, Ibu stop. Aku sudah melihat bukti dengan mata kepalaku sendiri. Kau jangan terus-menerus membela anak mungutmu. Bukti perselingkuhan Christian dan Claudia sangat jelas. Tadi pun Christian dan Claudia sudah mengakui hubungan mereka. Seru Ella dengan nada keras. Air mata yang sejak tadi, dia sudah tahan kembali berlinang. Membayangkan pengakuan perselingkuhan suami dan adiknya membuat Ella hancur berkeping-keping. Grania menangis keras. Claudia tetap adikmu, Ella. Apapun masalah yang terjadi tidak akan mengubah kenyataan Claudia adikmu. Ella menatap Grania dengan tatapan penuh emosi campur aduk. Claudia hanya anak yang kau pungut di tempat sampah. Aku menerima Claudia karena saat itu aku menginginkan seorang adikmu. Kalau aku tahu Claudia akan tumbuh menjadi seorang pengkhianat, aku tidak sudi membiarkan dia tinggal denganku di sini. Harusnya dia berada di tempat pembuangan anak. Karena sejak awal dia memang tidak pernah diinginkan oleh kedua orang tuanya. Ella cukup berhenti menjelek-jelekan Claudia. Suka atau tidak suka, dia adalah Claudia Fitzgerald. Sekalipun darahku tidak mengalir tubuhnya, dia tetaplah putriku, Ella. Dia adikmu. Bentak Benny dengan nada begitu keras dan menggelegar. Jika sejak tadi Benny jauh lebih sabar, kali ini dia tidak bisa lagi bersabar. Berada di titik seperti ini adalah hal yang tak pernah dia sangka. Ella menatap Benny dengan penuh kebencian. Jadi bagimu Claudia adalah Fitzgerald. Kalau begitu silahkan kau pilih. Aku yang merupakan anak kandungmu atau kau jauh lebih memilih anak mungutmu. Benny bangkit berdiri melangkah menghampiri Ella. Dan kau pikir dirimu ini suci, Ella? Bukankah Christian mengatakan dengan jelas kau dengan Ella berselingkuh? Bentaknya yang sukses membuat Ella terdiam. Benny kian mendekat menatap tegas Ella. Jika kau ingin menghina, bercerminlah. Kau boleh mencaci maki Claudia kalau dirimu ini tidak melakukan kesalahan. Ella, sejatinya apa yang kita tabur, maka itu yang kita tuai. Kalau saja kau tidak berselingkuh, maka pasti semesta tidak akan pernah membiarkan suamimu berpaling darimu. Mata Ella berkaca-kaca. Kau menyalahkanku ya? Benny mengangguk tegas. Ya, aku menyalahkanmu. Dan aku menyalahkan Christian. Kau tahu kenapa aku tidak sepenuhnya menyalahkan Claudia? Karena bagiku Claudia hanyalah korban dari ego. Claudia terlalu polos hingga bisa dengan mudah terbawa arus suasana. Air mata Ella berlinang deras. Hatinya seperti tertusuk pisau. Dia sakit hati luar biasa karena ayahnya tak memberikan pembelaan padanya sama sekali. Malah yang ada ayahnya menyudutkannya.
Padahal dirinya lah yang anak kan ayahnya, bukan Claudia. Sebenarnya siapa anak kandungmu? Kenapa kau selalu membela Claudia? Kenapa ya? Sejak dulu kau selalu membela Claudia. Sekarang, meskipun anak pungutmu itu berada di posisi yang salah, kau juga tetap membelanya. Seru Ella dengan tangis yang mengeras. Benny menatap dingin dan tegas Ella. Aku tidak membela keduanya. Aku hanya ingin bersikap adil pada kedua putriku yang sama-sama melakukan kesalahan. Ella menggelengkan kepalanya tegas. Kau tidak adil. Kau tidak pernah bisa untuk bersikap adil ya. Yang kau pedulikan dan kau bela hanyalah anak pungut tidak tahu diri itu. Bentaknya keras lalu Ella berlari pergi meninggalkan Benny. Ella, tangis Grania pecah dikala Ella berlari pergi. Raut wajah wanita parubaya itu menunjukkan jelas kerapuhannya. Benny mengatur nafasnya membiarkan Ella pergi. Pria parubaya itu tidak sama sekali mencegah, karena dia tahu bahwa Ella dalam keadaan yang tengah marah. Percuma menjelaskan seperti apa, tetap saja sia-sia. Benny segera meluk Grania yang sejak tadi tak henti menangis. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Aku tidak ingin Ella dan Claudia menjadi musuh. Isak Grania sesegukan. Kita akan menghadapi yang bersama. Benny membelai rambut Grania. Mungkin ini sudah waktu yang tepat untuk kita berbicara pada Claudia. Grania mendongakkan kepalanya menatap Benny. Tidak sayang, Claudia itu putri kita, ucapnya lirih. Benny mengecup kening Grania. Sampai kapanpun, Claudia akan tetap menjadi putri kita. Tapi dia berhak tahu tentang kisahnya. Grania tak sanggup mengatakan apapun. Wanita parubaya itu hanya bisa menangis dalam pelukan sang suami. Claudia duduk di ranjang sambil memeluk lututnya. Sorot matanya menatap kosong ke arah depan. Kemuraman dan rasa sedih melebur menjadi satu. Pancaran mata ceria dan bahagia sudah tidak ada lagi di manik mata amber gadis itu. Yang ada hanyalah rasa hancur, kecewa, dan luka yang amat dalam. Claudia berusaha untuk menenangkan pikirannya, memikirkan masalah yang ada di kepalanya. Namun, sayangnya dia tak pernah bisa melupakan kenyataan di mana dirinya tumbuh dan besar di lingkungan yang bukan merupakan keluarga kandungnya. 20 tahun sudah Claudia telah dibohongi. Tak ada satupun yang bercerita tentangnya. Mungkin jika bukan karena perselingkuhannya dengan Christian, maka dirinya tak akan pernah tahu jati dirinya yang sebenarnya. Claudia, ini sudah waktunya makan malam. Christian melangkah masuk ke dalam kamar mendekat ke arah Claudia. Claudia menatap Christian yang kini duduk di hadapannya. Aku belum lapar. Kau tidak akan pernah lapar dalam keadaan seperti ini. Christian mengecup bibir Claudia. Mohon makanlah demi diriku. Tapi, please Claudia, aku tidak ingin kau sakit. Makanlah sedikit saja. Lakukan ini demi diriku. Christian mulai pipi Claudia, menatap wanita itu dengan tatapan penuh permohonan. Christian sengaja mengantarkan sendiri makan malam untuk Claudia. Pasalnya pria itu tahu bahwa Claudia tidak akan pernah mau makan jika diantar oleh pelayan. Masalah yang terjadi pasti membuat Claudia sama sekali tak berniat untuk makan. Claudia tersenyum lembut. Baiklah, aku mau makan. Christian mengecup hidung Claudia. Lalu dia mulai menyuapi Claudia secara perlahan. Tentu Claudia menuruti keinginan Christian. Gadis itu tak ingin membuat Christian menjadi cemas akan dirinya. Christian, aku minta maaf karena aku belum bisa menyelesaikan proyek Yovan Group, ucap Claudia pelan dan merasa bersalah. Sekalipun dirinya telah dilanda badai hebat, tetap saja dia merasa bersalah karena bersikap tidak profesional dalam bekerja. Christian mulai sudut bibir Claudia yang terkena bumbu. Jangan minta maaf, Hansen akan membantu pekerjaanmu. Sekarang lebih baik yang kau fokuskan adalah dirimu. Kau harus lebih banyak beristirahat. Claudia terdiam sebentar dengan raut wajah muram dan sedih. Christian, cepat atau lambat skandal kita akan tercium media dan nantinya seluruh staf di kantormu pasti juga akan tahu. Ingatan gadis itu teringat tentang pasti skandal dirinya dengan Christian akan menyebar lebih luas lagi. Christian menarik dagu Claudia, mencium dan lembut bibir gadis itu. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kau tidak usah khawatir, serahkan semuanya padaku. Christian, tapi nama baikmu bisa rusak karena masalah ini, ucap Claudia pelan. Bagaimanapun Claudia memikirkan tentang masa depan Christian, gadis itu tidak ingin sampai Christian menjadi bahan pembicaraan publik. Yang orang tahu dirinya adalah adik ipar Christian. Skandal ini pasti akan merusak reputasi Christian. Christian tersenyum samar mendengar ucapan Claudia. Pria itu membelai lembut pipi gadis itu sambil berkata, jika aku mementingkan nama baikku,
maka aku tidak akan mungkin berani mengakui hubungan kita di depan keluargamu. Claudia nampak semakin muram. Mereka bukan keluarga aku. Christian menjumput rambut Claudia ke belakang telinga gadis itu. Sekalipun mereka bukan keluarga kandungmu, tapi aku melihat mereka sangat menyayangimu, Claudia. Kau pun dibesarkan oleh keluarga Fitzgraff. Claudia mengangguk rapuh. Ya, kau benar. Aku pun merasakan kasih sayang mereka, walaupun kasih sayang itu telah bercampur dengan banyak kebohongan. Christian mengecup kedua mata Claudia yang masih sembab akibat terus menangis. Percayalah, aku mampu mengatasi masalah ini. Aku akan minta Eddie mengurus perceraianku dengan Ella. Untuk sementara, lebih baik kau tidak usah menggunakan sosial mediamu. Claudia tak tahu harus berkata apa. Gadis itu kini menamkan wajahnya di dada bidang Christian. Yang sekarang Claudia percaya hanya Christian. Jika tidak ada Christian di sampingnya, entah bagaimana caranya untuk tetap berjuang menjadi lebih kuat. Sejatinya, masalah yang terjadi membuat Claudia benar-benar. Christian meletakkan piring ada di tangannya ke atas meja. Meskipun makanan belum Claudia habiskan, tapi yang terpenting adalah sudah ada setengah makanan yang ke dalam perut Claudia. Tidak kosong sama sekali. Pun dalam keadaan seperti ini memang tidak mungkin Claudia bisa menghabiskan makanan. Mau makan saja sudah sangat membuat Christian bersyukur. Christian mengecup kening Claudia. Istirahatlah, aku ingin keluar sebentar. Claudia mendongakkan kepalanya, menatap Christian. Kau mau pergi kemana, Christian? Tanyanya pelan. Ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan. Sekarang lebih baik kau istirahat, ucap Christian, meminta Claudia untuk beristirahat. Claudia terdiam sebentar. Tunggu sebentar, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Kau yang bertanya apa? Christian membelai pipi Claudia. Kau bilang, Kayla berselingkuh dengan Ellen. Apa itu hanya karanganmu agar bisa lepas dari kakakku? Ujar Claudia bertanya dengan nada pelan. Sebenarnya kemarin Claudia sangatlah ingin tahu tentang ucapan Christian yang menuduh Ella berselingkuh dengan Ellen. Hanya saja masalah yang datang terlalu banyak sampai membuatnya tidak bisa fokus. Itu bukan karanganku. Ella dan Ellen memang berselingkuh. Aku sudah mendapatkan bukti perselingkuhan mereka, jawab Christian memberitahu. Claudia terdiam, tak sama sekali menyangka kalau Ella dan Ellen berselingkuh. Tunggu, ingatan Claudia tergali pada ucapan Nansen yang mengatakan pernah melihat Ella dan Ellen jalan berdua. Yang Claudia tahu bahwa kakaknya sangat mencintai Christian. Namun entah apa yang membuat kakaknya berselingkuh, pun Claudia tak ingin menyudutkan, karena dirinya sendiri bukanlah orang baik. Sekarang kau harus istirahat, aku ingin keluar sebentar. Christian mulai pipi Claudia lembut. Claudia mengangguk, jangan pulang lama-lama ya. Christian mengecup kening Claudia lagi. Iya, aku tidak akan lama. Claudia tersenyum hangat, lalu dia membaringkan tubuhnya di ranjang, tepat dikala tubuhnya terbaring di ranjang. Christian menarik selimut menutupi tubuh Claudia. Perlahan-lahan Claudia mulai memejamkan matanya. Beberapa menit dikala Claudia mulai terlelap, Christian bangkit berdiri melangkah keluar meninggalkan kamar. Namun tiba-tiba dering ponsel Christian berbunyi. Detik itu juga Christian merogoh ponselnya yang ada di saku celananya dan menatap ke layar tertera nama Ellen di sana. Raut wajah Christian berubah dengan penuh rasa amarah. Dia menjawab panggilan telepon itu. Kenapa kau belum menemuiku, brother? Sejak kemarin aku sudah menunggumu, ujar Ellen dengan nada santai dari seberang sana ketika panggilan sudah terhubung. Kemarin aku memiliki urusan yang tidak bisa aku tinggalkan. Sekarang aku menuju ke penthouse-mu. Tunggulah, seru Christian dingin dan tegas. Baiklah, aku menunggumu, jawab Ellen santai tanpa sama sekali merasa bersalah. Christian menutup panggilan itu dan berjalan cepat meninggalkan penthouse-nya. Sorot mata pria itu begitu tajam, membendung emosi dan amarah tertahan. Dia harus menemui Ellen untuk membereskan apa yang telah terjadi. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.